Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiatsu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia. Saya Reni Marlina, calon guru penggerak dari Kabupaten Pesawaran, akan memberikan tanggapan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini saya akan mengambil intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dan sistem Among. Pendidik sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menentukan kemerdekaan dalam belajarnya. Para pendidik juga untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Carilah ilmu yang bermanfaat dan hendaknya pembaruan tersebut diselaraskan dengan kultur lahir dan batin anak. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga kepada kita bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Beliau juga mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Saya sangat setuju dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memilih keluarga sebagai ruang untuk mempersiapkan anak dalam bermasyarakat dibandingkan dengan pusat pendidikan lainnya. Peran serta orang tua sebagai guru berperan menuntun dan memberikan teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Nah, selanjutnya proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut saya, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamiah anak yaitu dolanan atau bermain ya. Hendaknya pengajaran yang dilakukan di sekolah diselipkan dengan kodrat alamiah anak, yaitu melakukan permainan sambil belajar sesuai dengan usianya dan budaya kita. Banyak permainan di Indonesia yang mengandung nilai-nilai budaya budi pekerti yang bisa kita sesuaikan dengan tema pembelajaran di rumah atau di sekolah. Nah, sedangkan kodrat zaman, kalau kita melihat kodrat zaman sekarang ini, pendidikan global yang menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Tetapi kita harus tetap melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sekali lagi, Ki Hajar Dewantara menegaskan, didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai tuntunan alam dan zamannya, tetapi hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas kehidupan berbangsa yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Yang selanjutnya yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud apabila melalui upaya-upaya konkret berupa pengajaran dan pendidikan, yaitu memerdekakan aspek badaniah atau lahiriah manusia dan aspek batiniahnya. Memerdekakan lahiriah di sini mengandung makna bahwa pengajaran adalah daya upaya yang signifikan untuk membangun otonomi intelektual seseorang yang kemudian menyadarkan dirinya untuk menegaskan otonomi eksistensinya atau badaniahnya. Kemerdekaan batiniah yaitu membentuk dan menghantarkan seseorang menjadi subjek realitas. Ia memiliki otonomi intelektual, otonomi eksistensial, dan otonomi sosial sebagai anggota masyarakat. Ketiga wilayah otonomi itu menjadi bagian integral identitas diri atau jati diri anak. Untuk itu, upaya konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh adalah pintu masuk menuju kemerdekaan lahiriah dan batiniah manusia.
baik sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota masyarakat dan warga dunia. Ya, selanjutnya dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan adalah memerdekakan belajar siswa secara alamiah, secara lahiriah dan batinnya. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung berpikir kritis dan pemecahan masalah. Saya melibatkan anak dalam memilih metode pembelajaran dikarenakan karena saya guru mata pelajaran penjas atau PJOK yang tidak mengharuskan menyelesaikan semua materi. Jadi saya mengajak anak-anak untuk bersepakat memilih materi yang akan kita pelajari semester ini misalkan. Yang kedua, melaksanakan pembiasaan positif, yaitu dengan 2 minggu sekali gotong royong membersihkan lingkungan sekolah sebagai bentuk karakter tanggung jawab menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan, serta kegiatan sholat berjamaah dan lain-lain. Yang berikutnya, menjalin komunikasi dengan rekan guru lain, kepala sekolah, dan orang tua, serta masyarakat di lingkungan sekolah. Itu untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa. Biasa saya berkonsultasi dengan teman-teman di MGMP, terus dengan pada saat rapat dewan guru dan kegiatan parenting di sekolah. Kami mengadakan parenting di sekolah minimal 1 semester 1 kali pertemuan, dan memang banyak sih orang tua siswa yang tidak hadir, tapi setidaknya kami dapat berkomunikasi dengan orang tua siswa. Sekian tanggapan reflektif dan kritis saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Salam bahagia.